Pemirsa, hidup itu memang kadang penuh drama, tapi Rama dan juga pemirsa kita sepakat ya bahwa drama ini seharusnya cukup di sinetron, bukan di kehidupan nyata. Ya, betul sekali. Karena kalau dramanya ini dibawa di dunia nyata, ini biasanya kebablasan dan ini jadinya bukan cuma hiburan, tapi malah berujung bencana kayak informasi yang tadi nih. Nah, pemirsa, terkait dengan kasus di mana polisi mengungkap terkait dengan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi, ini kita akan bahas dalam segmen Jadi Pahamkan untuk hari ini. Yes. Pemirsa, dalam kasus ini, polisi sudah mengungkap motif di balik kejadian tragis tersebut, di mana Kapolres Samarinda menyebut ada dua motif utama nih. Ya, yang pertama ini motifnya adalah karena sakit hati pemirsa, di mana polisi menyampaikan bahwa pelaku ini merasa tersinggung dengan tuduhan korban terkait dengan perselingkuhan. Nah, soal sakit hati ini ya, jujur aja hampir semua orang pernah mengalami ya sebetulnya. Iya, tapi bedanya kita biasanya juga cuma curhat ke teman atau curhat di Instastory. Biasanya Instastory-nya hitam doang ya, langsung pakai lagu galau. Atau update status yang kode-kode gitu biasa aja lah, tapi kan nggak sampai kayak begini gitu loh di sini. Atau biasanya juga nonton film sedih untuk apa ya, meromantisasi galau dan Perasaannya, sakit hati betul. itu, betul. Atau juga tadi ya update status. Nah, atau tiba-tiba mungkin jadi rajin olahraga kayak kamu ya. Kalau sakit hati olahraga. Biasanya orang-orang zaman sekarang kalau habis putus cinta langsung rajin olahraga ya di sini ya. Padel, lari, ikut Iya. maraton, Nah, high rocks, dan lain tujuannya sebagainya. satu, biar cepet move on gitu kan, nyari hormon-hormon yang positif. Betul sekali. Tapi yang jelas emosi tetap harus dikelola nih, mau bagaimanapun caranya ya. Pelampiasannya apapun tapi harus tetap dikelola. Nah, karena kalau tidak ini bisa berubah menjadi keputusan yang merugikan banyak pihak. Ya, benar sekali. Dan juga kalau kita balik ke kasus yang tadi ya, selain motif sakit hati, ini polisi juga menambahkan bahwa ada motif kedua, yaitu ingin menguasai barang milik korban. Nah loh, malah jadi rakus nih ujung-ujungnya. Betul, nah ini yang harus didalami nih. Ini motifnya lebih besar yang mana nih? Lebih condong ingin menguasai atau sakit hati? Nah itu yang harus didalami juga oleh polisi ya. Ini masalahnya yang dikuasai itu mulai dari kendaraan, handphone, sampai dengan barang-barang berharga lainnya. Ya, nah ini juga yang menjadi pengingat buat kita semua, jangan sampai urusan hati ini dicampuri dengan urusan harta. Nah, kacau kayak begini jadinya. Iya, karena kalau dua-duanya sudah ikut bermain, biasanya logikanya ini langsung cuti, langsung sudah berlandaskan emosi gitu kan. Iya. Nah, yang lagi mengejutkannya lagi nih pemirsa, menurut polisi, aksi ini ternyata tidak spontan, bahkan sudah direncanakan sejak Januari 2026, di mana pelaku ini sempat disebut melakukan survei lokasi. Waduh. Wah, ini sih masuknya udah bukan emosi sesaat ya, tapi keputusan yang salah yang dipikirkan berulang kali nih. Nah, kalau untuk hal yang negatif aja bisa direncanakan sedetail kayak yang satu ini ya, harusnya buat hal yang baik juga bisa lebih serius nih. Betul, setuju sekali, karena pada akhirnya setiap masalah pasti ada jalan keluar tanpa harus merugikan orang lain ya. Rama dan juga pemirsa. Nah, penting juga buat diingat bahwa nggak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tindak kekerasan, dan semoga kasus yang kita lihat di Samarinda tadi dan juga kasus-kasus pembunuhan yang dilandaskan oleh emosi seperti yang kita baru bahas kemarin nih tentang cucu dari salah satu legenda Indonesia, Mpok Nori, ini juga bisa ditangani secara adil dan juga menjadi pelajaran buat kita semua untuk jadi untuk bisa let go, untuk melepaskan dan kalau juga memang bijak, hubungan ya. tuh udah Harus berakhir. selesai aja. Betul sekali, bahwa memang emosi boleh ada, tapi keputusan tetap harus pakai akal sehat ya pemirsa. Dan kalau lagi kesal, ingat, tarik nafas, minum dulu, atau bisa juga tidur dulu. Nah biasanya besok nih udah beda cerita nih, udah agak enakan gitu. Ya, nah sekarang pemirsa jadi paham kan dengan kasus yang satu ini. Kita akan bahas kasus lainnya di pembahasan berikutnya.